Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari saudara-saudara kita menghadap Tuhan dalam doa, memohon penerangan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus yang mendiami hati kami, terangilah kami dengan cahaya-Mu. Buatlah hati kami sanggup untuk mengerti firman-Mu, dan mampukanlah kami dengan segenap hati menjawabnya, dan biarlah Engkau yang mengarahkan hidup kami selaras dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan cahaya di dalam hidup kami, menjadi penuntun bagi langkah dan jalan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, firman Allah yang sejati. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab untuk hari Minggu ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 hingga 37. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri pada saat kita membaca Alkitab firman Allah ini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik.
Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, "Love flows, love doesn't know boundaries." Kasih itu mengalir. Kasih itu tidak mengenal batas. Ungkapan ini berlaku untuk kasih-Nya Tuhan. Kasih yang sejati. Kasih yang tidak pernah habis. Kasih Tuhan itu seperti air. Mengalir, tidak dapat dibatasi. Andai kata dibatasi pun, akan mencari celah untuk menembus keluar. Atau andai kata diwadahi, maka ia tetap akan mengalir. Kalau sumbernya masih ada, maka dia akan meluber keluar dari wadah atau tempat itu. Begitulah kasih Tuhan seperti air, mengalir dan tidak mengenal batas. Love flows, love doesn't know boundaries. Ketika Injil Markus menceritakan pelayanan Yesus di muka bumi, aktivitas Yesus digambarkan sebagai flowing, mengalir. Yesus itu bergerak terus, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia aktif melakukan banyak pengajaran, pengusiran setan, penyembuhan orang sakit, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari satu tempat ke tempat yang lain, terus mengalir. Mengapa? Sebab semua yang dilakukan itu melimpah keluar dari hatinya yang penuh dengan kasih. Dan kasih itu terus mengalir. Keluar dari hatinya dan terus mengalir. Keep flowing. Orang-orang yang berbondong datang, orang-orang yang mengerumuninya, serentak begitu banyak orang mengalami kebaikannya, mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Boleh dibilang, masyarakat Yahudi di wilayah Palestina, tempat di mana Yesus itu bekerja, sudah kenyang oleh kebaikan hati Yesus itu. Mereka kenyang. Dan itu jugalah yang digambarkan di dalam cerita
pemberian makan kepada ribuan orang di Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Markus 6 ayat 42. Alur cerita Injil Markus terus bergerak. Seperti air, Tuhan Yesus melakukan banyak perbuatan yang baik. Sampai dia tiba di luar daerah Palestina, di luar wilayah orang Israel, di luar Galilea. Dan itulah bacaan kita hari ini. Yesus sampai di wilayah bangsa yang bukan Yahudi, yaitu di daerah Tirus dan Sidon. Dan di situ berlangsunglah sebuah kejadian yang menarik. Pengusiran setan jarak jauh. Yang dialami oleh seorang anak dari perempuan seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, ayat 26. Kalau sekarang orang Lebanon kira-kira. Dan yang menarik adalah percakapan di antara Yesus dengan perempuan Lebanon ini. Saudara sekalian, orang Yahudi itu sangat meyakini bahwa Mesias yang akan datang adalah Mesias yang datang untuk melepaskan, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Jadi kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mengherankan, itu juga untuk bangsa Yahudi. Period. That's it. Sebab dia adalah Mesiasnya orang Yahudi. Dia keturunan Daud. Jadi orang Yahudi berpikir dalam kotak atau box itu. Itulah batasannya. Mesias itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Kalau dia berbuat sesuatu yang baik, itu untuk orang Yahudi. Itulah kotaknya. Di satu sisi, tidak ada yang salah dengan pemikiran dan keyakinan itu. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia orang Yahudi. Yesus lahir dari silsilah garis keturunan Raja Daud. Dia memulai pelayanannya di antara sesama bangsa Yahudi. Dia mulai dari wilayah orang Yahudi, yaitu Galilea, yang menikmati pengajarannya, yang menikmati mujizatnya, juga orang Yahudi. Tetapi di lain sisi, jangan hanya sampai di situ. Jangan berhenti di situ. Jangan terkurung di dalam kotak atau box pemikiran itu. Injil Markus hendak menyampaikan good news, kabar baik, yang mengajak orang untuk berpikir keluar dari kotak itu, out of the box. Yaitu kabar baik bahwa Yesus itu bukan monopolinya bangsa Yahudi saja. Yesus itu melakukan lebih daripada itu. He can do more than that. Kenapa begitu?
Jawabannya sederhana. Karena kasih yang mengalir dari hati Yesus itu seperti air. Tidak mungkin dikurung, tidak mungkin dibendung. Itu sudah naturnya seperti itu. Mengalir dan terus mengalir. Andai kata dibatasi dan sudah penuh, dia akan overflow. Dia akan meluber keluar. Disinilah luar biasanya perempuan Lebanon itu. Dia seperti tidak mengalami kesulitan untuk memahami prinsip overflowing ini. Ketika Yesus mengajaknya masuk dalam percakapan dengan menggunakan kiasan anak-anak dan anjing. Orang Yahudi itu anak, orang-orang yang bukan Yahudi itu anjing dalam kiasan Tuhan Yesus. Waktu dia diajak bicara tentang itu, dia tidak terpancing untuk merasa terhina atau direndahkan. Tetapi dia got the message. Dia menangkap pesannya dengan baik. Perhatikan ayat 27 dan 28. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kalau kiasan Yesus itu diikuti dengan imajinasi tanpa perasaan belum sudah offended, artinya begini. Kalau rotinya berlimpah dan anak-anak yang duduk di meja sudah kenyang, pastilah remah-remahnya masih ada. Pastilah remah-remahnya roti itu akan jatuh ke bawah, meluber, menjadi rezekinya anjing, bukan? Jadi salahkah kalau anjing menunggu dan menadah di bawah? Salahkah jika aku tersungkur di hadapanmu Yesus, memohon kesembuhan seperti yang terjadi di daerah Galilea, yang terjadi pada orang Yahudi itu? Salahkah kalau aku sekarang menunggu remah-remahnya jatuh untuk anakku? Bukankah roti kasih sayangmu berlimpah dan itu pasti akan tertumpah ke bawah? Itulah titik tolak pemikiran yang melandasi keberanian perempuan itu untuk datang kepada Yesus. Lalu apa jawaban Yesus? Bacalah ayat 29 yang bunyinya menggetarkan hati itu. Yesus berkata begini, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Oh, jangan mengartikan ayat ini sebagai kata-kata perempuan itu berkhasiat. Kata-kata itu seperti mantra pengusir setan. Bukan itu maksudnya. Maksud Tuhan adalah kesembuhan itu terjadi karena perempuan itu sudah berada di jalur yang tepat,
yaitu di jalur yang dilalui oleh aliran gelombang kasih Yesus yang sedang meluber keluar dari kotak pembatasnya. Orang Yahudi di Galilea sudah kenyang. Kasihnya sudah penuh di situ. Sekarang tiba waktunya kasih itu meluber keluar ke daerah Tirus, ke daerah Sidon, ke daerah wilayah orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kalau kasih itu sudah meluber keluar, maka orang-orang yang bukan Yahudi seperti anjing menadah remah-remahnya. Apa yang salah dengan itu? Orang Yahudi sudah kenyang waktu itu, dan tiba waktunya bangsa lain menadah remah-remahnya yang jatuh ke bawah. Saudara, kalau Anda berdiri di tempat di mana air sedang meluber, mengalir keluar, yang terjadi apa? Anda menjadi basah. Pasti. Atau kalau Anda sedang memutar radio Anda di mobil, tepat di gelombang siaran yang Anda perlukan, Anda akan mendengar suara radio itu dengan jelas sekali. Karena Anda berada di gelombang yang betul. Itulah yang terjadi pada perempuan Sirofenisia itu. Dia sedang berada di gelombang yang tepat, di mana air kasih sayang Yesus sedang meluber keluar. Dia ada di situ. Itu sebabnya dia basah. Karena itu, perempuan itu sedang berada di dalam gelombang yang sama dengan Tuhan. Itulah gelombang yang diikuti oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Itu maksud Injil Markus. Di dalam cerita yang sejajar di Injil Matius dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu," kata Tuhan Yesus. Matius 15 ayat 28. Saudara sekalian, tanpa disadarinya, perempuan Lebanon ini sedang mengajarkan kepada kita tentang iman, tentang hidup di dalam gelombangnya Tuhan. Bayangkanlah hidup beriman itu seperti hidup di dalam gelombangnya Tuhan. Bagaimana kita bisa berada dalam satu gelombang dengan Tuhan? Tentu saja kita harus tahu gelombangnya Tuhan apa, bukan? Kalau Anda mau putar radio di gelombang tertentu, Anda mesti tahu gelombang berapa. KKLE itu gelombang berapa? Anda harus putar gelombang yang tepat, baru Anda bisa dengar suaranya dengan jelas. Jadi pertanyaan kita adalah, gelombangnya Tuhan itu gelombang apa? Yang pertama, gelombang Tuhan adalah gelombang kasih sayang. Kasihnya tidak pernah habis, tidak mengenal batas, doesn't know boundaries. Selalu mengalir dengan deras, tanpa bisa dicegah, siap membasahi siapa saja. Maka, jangan khawatir kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih Tuhan,
kita sudah berada di dalam jalur yang benar untuk dialiri anugerah Tuhan. Saudara, kita tidak perlu mendengki pada berkatnya orang lain. Orang lain punya berkat sendiri. Jangan terpancing untuk membandingkan diri dengan keberuntungannya orang lain. Presiden ke-26 Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, pernah berkata begini, membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri sukacita kita. Membandingkan diri dengan orang lain itu cuma akan mencuri sukacitamu. Benar sekali. Membandingkan itu tidak akan membuat kita dapat apa-apa. Justru sukacita kita diambilnya. Perempuan Sirofenisia itu percaya kasih Yesus itu berlimpah. Rotinya itu limpah ruah. Kalau dia berjuang, kalau dia meminta, pasti selalu tersedia berkat baginya. Dia percaya kasih Yesus itu mencukupkan orang lain di Galilea dan tidak akan pernah kekurangan untuk mencukupkan dirinya juga. Dia tidak merasa perlu untuk mendengki orang Yahudi. Kalau anak-anak dapat makanan, mereka sudah kenyang, remah-remahnya akan jatuh ke saya. Itu yang dia hayati. Dan mendapat remah-remahnya Tuhan, bagi dia sudah jauh lebih daripada cukup. Orang Jawa bilang kecipratan. Saya nggak tahu bagaimana menerjemahkan kecipratan itu dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda kecipratan, air maksudnya ya, terciprat air. Tetapi kalau Anda kecipratan air dari air terjun Niagara, apa yang terjadi? Anda basah kuyup. Meskipun cuma kecipratan, tapi kalau yang menciprati Anda itu air terjun Niagara, Anda sudah basah kuyup. Meskipun cuma remah-remah, tapi kalau itu remah-remah dari Tuhan Yesus yang maha besar, Anda dan saya sudah basah kuyup. Itulah yang dihayati oleh perempuan dari Sirofenisia itu. Aku menerima remah-remahnya saja. That's enough. Sebab aku tahu rotinya berlimpah ruah. Kasihnya berlimpah ruah. Oleh karena itu saudara, hiduplah dalam kasih Tuhan itu. Jangan melawan kasih Tuhan dengan pemberontakan. Atau melawannya dengan menyuburkan dan menyebarkan iri hati atau kebencian. Jangan. Kasih Tuhan itu seperti gelombang. Anda tidak bisa melawan gelombang. Anda harus flowing bersama gelombang. Kalau Anda melawan gelombang, Anda pasti kalah. Anda harus flowing bersama gelombang. Itulah yang dilakukan oleh peselancar, bukan? Orang-orang yang menjalankan permainan selancar itu tidak melawan gelombang. Tetapi mereka naik di atas gelombang. Flowing bersama dengan gelombang. Jadi, kalau gelombang kasih Tuhan menuntun kita untuk bersabar dan mengalah, rela hatilah untuk itu. Kalau gelombang kasihnya menuntun kita untuk mengampuni, ampunilah, jangan dilawan. Kalau gelombang kasihnya menuntun kita untuk memberi,
lakukanlah. Kalau gelombang kasihnya menegur kita, rendah hatilah dan bertobatlah. Sebab selama kita berada dalam satu gelombang dengan Tuhan, setan pun pergi dari hidup kita. Itulah yang terjadi pada perempuan Sirofenisia itu. Ketika dia sudah berada di tempat yang tepat, gelombang Tuhan mengalir di situ dan dia ada di situ. Seluruh anugerah dari Tuhan tercurah atasnya dari tempat jauh. Iblis yang merasuki anaknya pun pergi dengan sendirinya. Pengusiran setan jarak jauh terjadi. Karena apa? Karena perempuan itu sedang berada di gelombang yang benar hidupnya. Sekarang yang kedua, gelombang Tuhan selain gelombang kasih sayang adalah gelombang Injil, kabar baik, good news. Kedatangan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon berlanjut ke Dekapolis, ayat 31. Itu juga wilayah orang bukan Yahudi. Injil sudah pernah diberitakan di situ oleh seorang yang kerasukan di Gerasa yang disembuhkan Yesus di pasal 5 ayat 20. Jadi benih Injil sudah ditanam di Dekapolis. Artinya, sejak semula pekabaran Injil tentang kasih Yesus kepada bangsa lain itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, sekarang gelombang penginjilan yang berikut datang lagi ke Dekapolis, yaitu ketika Yesus sendiri datang ke situ. Yang terjadi adalah seorang bisu tuli disembuhkan, supaya nantinya lebih banyak telinga mendengar, lebih banyak mulut menceritakan tentang kasih Yesus. Itulah gelombang Injil, kabar baik. Gelombang Injil yang berisi kabar baik itu mengalir terus, meluber, dan terus mengalir. Karena itu juga adalah gelombangnya Tuhan. Saudara sekalian, hidup beriman adalah hidup di dalam gelombang pewartaan Injil. Hidup yang mengalir bersama gelombangnya Tuhan adalah hidup yang membawa Injil, membawa kabar baik tentang Tuhan kepada sesama. Seorang penginjil Jerman abad 18 yang sangat berpengaruh di kalangan gereja-gereja Protestan, namanya Nikolaus von Zinzendorf. Nikolaus von Zinzendorf mengajukan 3 langkah sederhana untuk menjadi pengantar Injil atau kabar baik. 1, be nice kepada siapa saja. Be nice kepada setiap orang yang Anda temui. 2, pikirkanlah kesejahteraan orang lain juga. Jangan cuma kesejahteraan dirimu sendiri. Lalu yang ketiga, menangkanlah mereka bagi Kristus. Sederhana, artinya tidak usah jauh-jauh dulu. Kalau Anda mau memenangkan orang bagi Kristus, be nice to people. Dan yang kedua, pikirkanlah kesejahteraan orang lain. Tidak usah jauh-jauh dulu. Apakah orang-orang di dekat kita merasakan kebaikan kita?
Apakah orang-orang lain itu merasa dipikirkan kesejahteraannya oleh kita? Kalau belum, jangan harap muluk-muluk memenangkan orang atau semua orang bagi Yesus. Anda harus mulai dengan be nice kepada orang-orang di sekitarmu dan ikut memikirkan kesejahteraan mereka. Baru dari situ Anda bisa memenangkan Kristus, memenangkan mereka bagi Kristus. Ketika Yesus datang ke Dekapolis, apa yang dirasakan? Apa yang dikatakan penduduk Dekapolis? Bacalah ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan semuanya baik. Yesus itu datang membawa kabar baik, bahkan dirinya menjadi kabar baik. Itulah kalau kita hidup di dalam gelombangnya Tuhan, yaitu membawa kabar baik dan menjadi kabar baik bagi sekitar kita. Bersikap baik, menyumbangkan pikiran yang baik, menularkan pengaruh yang baik, menularkan kebiasaan yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi pendengar yang baik. Sudahkah itu kita lakukan? Itulah tugas kita. Kalau Anda dan saya mau hidup dalam gelombangnya Tuhan, sederhana. Gelombang Tuhan itu gelombang kabar baik. Kalau Anda hidup menjadi kabar baik bagi sekelilingmu, Anda dan saya hidup dalam gelombangnya Tuhan. Saudara sekalian, hidup ini tidak mungkin tanpa gelombang. Tetapi yang penting adalah jangan melawan arus gelombangnya Tuhan. Melainkan mengalirlah bersamanya. Dan tanda yang jelas bahwa itu adalah gelombang dari Tuhan adalah kalau itu menggiring kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yaitu yang memuliakan Dia dan yang memberkati orang-orang di sekeliling kita, menjadikan segala baik. Saudara sekalian, akhirnya, kalau kita berpikir tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan, rencana dan keinginan hati Tuhan untuk semua orang, itu apa? Rencananya adalah semua orang diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Disitulah terletak denyut jantungnya Tuhan. Denyut jantung Tuhan itu berada di pesan untuk mewartakan Injilnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi, kalau Anda dan saya mengantar kabar baik tentang kasih Yesus kepada sesama, sudah pasti kita berada di dalam gelombang yang sama dengan Tuhan. Dan siapa yang berada di gelombang yang tepat, di mana gelombang curahan kasih Tuhan mengalir, itu berarti curahan berkat Tuhan juga akan mengalir di dalam hidupnya. Remah-remah anugerah Tuhan juga akan meluber menimpa kita.
Tuhan pasti akan beserta kita sampai kesudahan zaman. Amin.